Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan belajar sedikit membuat user management ya. Ini khususnya untuk lisensi agensi. Jadi teman-teman bisa membuat user premium atau user trial. Karena kan kalau kita jual produk digital kan otomatis orang-orang pengen coba dulu ya produknya sesuai nggak gitu. Jangan secara demo bagus, dokumentasi bagus, tetapi saat dicoba bermasalah gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung aja ya. Nyalain teman-teman, nanti akan diarahkan di sini ya, login. Sesuai dengan aktivasinya ya, nanti yang sudah didapatkan, entah itu lewat WhatsApp atau notifikasi member area ya. Oke, langsung aja kita klik login. Nah, nanti teman-teman akan ada informasinya. Di sini ada paket agensi 500 lisensi. Artinya teman-teman punya mendaftarkan paket 500 lisensi ya. Nah, ini kebetulan agensi ini kita bikinnya per tahun. Kenapa sih per tahun gitu? Karena teman-teman harus ketahui ya, kalau misalnya kita bikin lifetime yang limited gitu, secara server butuh akses gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman daftarin kan gini ya, kalau teman-teman punya bisnis yang bagus, sebanyak 500 member gitu ya, gimana caranya member-member ini bisa nyaman, makanya otomatis kan butuh scale up secara server ya. Itu kalau servernya jelek, server yang nggak bagus, otomatis kan kita nggak bisa ngasih service yang bagus gitu ya. Karena kan kita ngobrol digital ini kan ngomongin masalah online ya, data online ya, tidak jauh dan tidak mungkin semuanya butuh akses server. Jadi kalau misalnya servernya secara speknya kurang, kita juga ya nggak bisa support dengan maksimal kan pastinya. Makanya kenapa kita butuh lisensi agensi kebetulan ini. Dan juga teman-teman perlu tahu ya, 500 lisensi teman-teman jual kan otomatis profitnya buat teman-teman. Istilahnya teman-teman jual yang 99.000 misalnya ya, dikali 500 itu udah berapa? Istilahnya omset teman-teman sudah besar sekali gitu ya. Tetapi secara vendor kita kelabakan karena kita nggak punya amunisi gitu. Kenapa kita berani menawarkan lifetime yang user itu? Karena kan kita banyak donatur ya, artinya dari paket yang agency, dari paket yang member premium, entah itu yang tahunan, bulanan, atau yang lifetime, pasti kita dapat suntikan. Nah, kalau misalnya teman-teman jual agency lifetime, nah kitanya akan kewalahan karena kita nggak ada duplikasi data buat men-scale up server kita gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu dipahamin kenapa kok nggak ada lifetime-nya gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini nanti kita ke bagian user management ya. Paling kanan ikonnya ada biasanya ada username di sini ya, entah itu email atau nama ya, sesuai dengan yang teman-teman daftarin. Nanti kita klik admin ya, itu nanti dia akan masuk ke dashboard sini. Belum, tadi saya udah bikin tes tadi. Nah, ini perlu diketahui juga informasi. Jadi kalau misalnya kita bikin user, nanti kan ada ada ID usernya ya, otomatis ini untuk menghitung lisensinya. Jadi lisensi tadi kan 500 karena saya udah buat satu, jadi berkurang jadi 499. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, kalau misalnya teman-teman bikin user banyak buat trial, itu nanti bisa teman-teman hapus datanya atau teman-teman migrasi. Artinya misalnya si A bikin lisensi trial ya kan, terus mungkin bikin 10-20 kan karena orang-orang mau coba ya. Setelah itu teman-teman nanti tinggal di upgrade
Artinya nanti di usernya dari trial dirubah ke paket premium bisa kayak gitu, tanpa harus menghapus menginput ulang. Nah, kalau misalnya pun teman-teman menghapus pengen menghapus trialnya bisa, dan sistem kita tidak mendetek teman-teman harus ketika teman-teman create user trial dia nggak mengelok lisensinya. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah menghapus user yang trial, dia bisa di refill lagi, otomatis lisensinya akan berkurang gitu. Contohnya seperti ini ya, mungkin lebih enak pakai prakteknya. Jadi nanti misalnya saya gagal nih, ternyata user saya dia nggak jadi beli nih, ya udah saya hapus aja deh. Nah, di menu dashboard ini lisensinya akan merefill ulang gitu, jadi 500. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman mau bikin berapa lisensi buat trial nggak masalah, karena ketika dihapus dia akan balik lagi gitu ya. Oke, kita akan coba create user di sini. Nanti di sini adalah data-data user teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir ntar ada data, jangan ada data yang lain lagi, agensi lain atau data dari vendor sendiri, enggak, karena kita pisah. Kenapa? Kita punya ID user, gunanya buat memisahkan bahwa ID ini, user ini punya si agensi ini, agensi A, B, C, dan seterusnya. Tuh. Nah, nanti teman-teman tinggal create user, atau nanti teman-teman bisa juga sih nanti kalau misalnya butuh rekap data siapa aja sih, bisa teman-teman mau follow up atau mau kirim email juga bisa. Nanti teman-teman tarik aja data CSV-nya ya gitu. Nanti terus kita create user di sini. Nah, nanti ada pilihan nih, name-nya siapa, misalnya Beno ya, tadi kita ulang lagi apa, emailnya apa, email Gmail, passwordnya minimal teman-teman harus perhatikan ya, password itu harus 6 digit minimal, lebih bisa alfabetik, bisa numerik, tapi kalau password sih mungkin lebih enak ini ya, alfabetik ya, numerik ya, biar gampang diingat. Oke, nomor ini perlu saya jelasin ya. Jadi setiap teman-teman create user ini ada notifikasi WhatsApp, jadi nanti otomatis mengirim WhatsApp. Nah, teman-teman harus perhatikan supaya teman-teman nggak kecolongan, maksudnya nggak punya backup ya. Kalau bisa nomornya jangan langsung ke nomor customer ya, tapi nomornya khusus buat nomor teman sendiri gitu. Jadi supaya nanti ketika dapat notifikasi WhatsApp, nanti teman-teman tinggal forward lagi tuh ke si usernya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet sih nggak masalah ya, nanti tinggal, kalau kan takutnya kan orang lupa ya apa passwordnya, tapi sebenarnya bisa sih, nanti teman-teman reset password juga bisa gitu. Tapi supaya nggak mengurangi supaya teman-teman punya backup juga untuk database loginnya gitu ya. Oke. Kita langsung aja kita masukin nomornya ya. Kita langsung masukin nomornya. Ini saya masukin nomor saya sendiri ya. Itu kita tinggal create. Nah, teman-teman lihat ya, ini ada informasi aktivasi, berarti sudah terkirim. Nah, nanti ada informasi email, terus login user sama passwordnya. Oke. Nah, nanti teman-teman di sini tinggal pilih aja nih usernya mau sebagai apa, mau trial kah, atau mau langsung paket langsungnya bisa, pemula, pengusaha, atau lifetime gitu ya. Kita bikin coba trial aja dulu ya, trial. Nanti kalau misalnya trial teman-teman jangan salah ini ya, harus pilih yes.
nanti tinggal teman-teman pilih dia berapa hari. Misalnya mau bikin sekarang tanggal 2 ya, berarti mau bikin seminggu ya, misalnya sampai tanggal boleh misalnya mau tanggal 9 atau tanggal 8 juga boleh nanti ya trialnya ya. Oke, kalau udah gini tinggal update aja nih teman-teman. Ini sudah jadi trial ya paketnya. Nah, your request common was performed successfully. Nah, nanti teman-teman bisa cek nih di sini nih. Nah, lisensinya berkurang ya. Tuh, jadi lisensinya berkurang dia 499. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut kalau apa namanya teman-teman bikin paket trial banyak gitu ya, nanti otomatis dia akan mengurangi sih lisensinya, dan dia akan kalau dihapus otomatis akan merefill ulang, jadi dia tidak permanen lisensinya. Jadi misalnya kita bikin satu user nanti nggak bisa dihapus atau lisensinya nggak balik, tapi dia akan merefill ulang, akan balik seperti semula gitu. Oke, kita lakukan dulu ya biar kita tahu gimana apakah berhasil yang kita buat ya. Oke, gym tadi namanya Beno ya, Beno masuk di masalah 1/6. Nah, masuk nih trial ya 6 hari ya. Jadi di trial ini teman harus perhatikan, kita batasin trialnya itu cuman bisa nge-create satu project ya, misalnya tes aja misalnya, jadi dia nggak akan bisa lebih dari satu project ya. Karena kenapa sih dibatasin satu project doang, karena supaya teman-teman cepat closing, kalau enggak ya akan kebobolan lah ya, karena terlalu lama gitu. Iya. Jadi kalau kita cek di sini dia nggak akan bisa ke project. Nah ini, you have exceeded the limit of project of your package, jadi teman-teman nggak bisa nambah lagi nih. Biolin juga sama, biolinnya juga kita batasin cuma satu, link bioling misalnya tes Beno misalnya ya namanya. Terus kita create lagi, nanti coba ya project. Nah ini kita bikin bioling nggak akan bisa. Nah, your plan exceeded the maximum amount of violins. Jadi teman-teman membernya cuma bisa create satu gitu ya, itu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke login agency ya. Jadi kan ini kan sebagai user. Oke, kita coba itu demo agency ya. Sorry, salah. Demo agency. Password lebih. Nah, gini ya. Ini kan itu sudah bikin ya. Nah, nanti di sini ini ya berubah. Nah, nanti ketika memang sudah valid ya, ini benar, teman-teman tinggal rubah aja nih, edit terus teman-teman ganti di paketnya jadi paket misalnya lifetime gitu ya, paket lainnya no ya berarti ya. Nanti save aja ya, otomatis nanti dia akan berubah. Kita tes ya, dia akan berubah jadi paket lifetime.
demo. Oke, passwordnya 1 sampai 6 ya. Oke, kalau ini pakai lifetime nih, jadi unlimited ya. Nah, ini udah lifetime ya, kan udah berubah. Kita login lagi, back lagi ke login agency ya. Si Oke, sekarang kita hapus, kira-kira balik nggak ya lisensinya. Oke, kita akan coba di sini supaya teman-teman lebih paham, lebih ini lagi ya. Nah, ini kan tinggal 49 ya. Kita coba hapus deh. Saya pengen hapus aja nih, gitu. Nah, dia misalnya trial atau misalnya nanti episode 1 tahun. Tapi kalau lifetime sih nggak, harusnya nggak ada batasnya, kecuali yang member yang per bulan atau yang per tahun atau yang trial gitu. Kalau mau hapus bisa. Nah, nanti dia di dashboard ini balik lagi gitu teman-teman ya, kira-kira untuk pembuatan user agency ke user biasa atau trial tuh seperti itu. Jadi teman-teman tinggal tentukan aja nanti nih promosinya seperti apa. Kebetulan kita juga sudah siapin sih ya di member area marketing kitnya, dari promosi segala macam, bonus-bonusnya. Jadi teman-teman nggak usah pusing mikirin bonus apa yang mau dikasih. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan banyak kok teman-teman affiliate lain atau di vendor lain, dia bikin menarik, punya bonus-bonus sendiri gitu, tambahan dari kita ya, supaya tapi harus diperhatikan teman-teman, jangan sampai kebablasan. Artinya memberikan bonus terlalu wah tapi produknya tidak sesuai ekspektasi. Jadi sebisa mungkin member-member yang daftar ini mereka memang tahu gunanya buat apa, berguna. Nah, sehingga bonus ini menjadi penunjang mereka buat berbisnis lebih baik lagi, bukan jadi cuman ajang buat dapetin bonusnya doang tapi produknya nggak bagus gitu temen ya. Kira-kira tutorial tentang pembuatan user ya, jadi seperti itu. Terima kasih.